Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Falauka Gibraltar, NIM 2021 31015. Di video ini saya akan menjawab dari tugas UAS Bahasa Indonesia atau tugas uji kompetensi kedua Bahasa Indonesia. 1. Jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tulislah kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bentuk terikat adalah bentuk bahasa yang harus digabung dengan unsur lain agar memiliki makna yang jelas. Artinya, ada beberapa kata yang akan digabungkan menjadi satu. Nanti akan ada juga artinya juga yang berbeda. Seperti 1. Adi tambah kuasa menjadi adi kuasa. Itu artinya adalah yang besar. Dwi plus warna menjadi satu, menjadi dwi warna tanpa spasi. 3. Ekstrak plus kurikuler menjadi ekstrakurikuler tanpa spasi. Kontra plus revolusi menjadi kontra revolusi tanpa spasi. Purnawirawan atau purna plus wirawan menjadi purnawirawan tanpa spasi. Sabta plus krida menjadi sabta krida menggunakan spasi dengan kata yang berbeda-beda. Ini sabta dan krida. Sub plus bagian menjadi sub bagian tanpa spasi. 2. Jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Berikan contoh penerapannya. Perbedaan bentuk penalaran deduktif bersifat spesifikasi atau pengkhususan, menggunakan silogisme atau entimen sebagai penalarannya. Contohnya, semua makhluk akan mati, manusia adalah makhluk, karena itu semua manusia akan mati. 2. Bentuk penalaran induktif dapat dilakukan dengan 3 cara, yakni generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat atau kausal. Contohnya, di puncak hawanya dingin, di daerah Batu hawanya dingin, di kawasan Lembang hawanya juga dingin. Artinya, dari contoh tersebut, daerah dataran tinggi itu memang semuanya dingin. Nomor 3. Jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Transkripsi adalah pengalihan tuturan yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan dan penulisan kata, kalimat, atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi. Jadi itu suara, lalu dijadikan sebagai bentuk tulisan. Contohnya, cerita rakyat yang diceritakan secara lisan oleh orang-orang zaman dulu, lalu diganti ke dalam bentuk tulisan agar bisa dibaca oleh generasi muda yang akan datang. 2. Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari adat yang satu ke adat bahasa lain. Itu seperti diterjemahkan atau penggunaan bahasa yang digunakan. Contohnya, huruf Arab ba dilambangkan dengan huruf Latin B. 4. Jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini. Perbaikilah jika menurut Anda masih ada penulisan yang salah. Dalam penomoran karangan ini, menurut saya sudah benar, tetapi tempatnya kurang menyesuaikan. Seperti program usaha 1. Tahap persiapan program 1.1 penerimaan warga belajar 1.2 pemilihan penyelenggara 1.3 pemilihan ketua kejar usaha 1.3.1 musyawarah 1.3.2 ditunjuk menjadi A program usaha 1. Tahap persiapan program 1.1 itu mengikuti dari 1. Tahap persiapan program
1.2 pemilihan penyelenggara mengikuti 1 tahap persiapan program. 1.3 pemilihan ketua kejar usaha itu ikut dalam 1 tahap persiapan program. 1.31.1 musyawarah itu ikut pemilihan ketua kejar usaha. 1.3.2 ditunjuk sama dengan 1.31 mengikuti pemilihan ketua kejar usaha. Jadi menurut saya yang benar itu seperti yang ada di kanan ini. 5. Jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian jawab soal berikut ini. Jika masih salah penulisannya, segera perbaiki. Cara penulisan gelar akademik mengikuti aturan yang berlaku dalam EYT atau ejaan yang disempurnakan, yaitu pada aturan tentang penulisan singkat, pemakaian tanda titik, dan pemakaian tanda koma. Jadi pada penulisan gelar akademik mempunyai aturan-aturan tersendiri. Seperti 1. Bayu Maharani S.S menjadi Bayu Maharani, ada komanya yang sebelumnya tidak ada, S besar. Yang kedua, R.M. Pratama, M kecil M kecil. Yang benar adalah R.M. itu besar semua, Pratama, M besar M besar. Yang ketiga, Dr. Irfai Faturrahman SPD MPD. SPD MPD-nya besar semua. Yang benar adalah Dr. Irfai Faturrahman, S besar P besar D kecil M besar P besar D kecil . Yang keempat, Drs Muhammad Kanjanuddin MPD. MPD-nya besar. Yang benar adalah Drs Muhammad Kanjanuddin, M besar P besar D kecil . Yang kelima, Prof. Dr-nya besar, Asmat Ulin Nuha MPD. MPD-nya besar. Yang benar adalah Prof. Dr. Asmat Ulin Nuha, M besar P besar D kecil. Jadi penulisan yang ada di sini masih ada yang salah karena besar kecilnya huruf dan juga adanya tanda koma . Soal yang selanjutnya, jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Tanda elipsis atau tanda yang titik 3 dipakai untuk menunjukkan bahwa suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Contohnya, penyebab kemerosotan titik akan diteliti lebih lanjut. Nah, titik 3 itu adalah tanda elipsis. Yang kedua, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Penggunaan bahasa dalam karya ilmiah harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contoh, warga baru itu belum memiliki KTP, atau tanda kurung, tanda buka, kartu tanda penduduk, tanda kurung tutup. Contohnya yang tanda kurung siku, yaitu penggunaan bahasa dalam karya ilmiah harus sesuai tanda siku dengan kaidah bahasa Indonesia. Itu adalah contohnya yang tanda kurung siku. Lanjut ke soal berikutnya.
Jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat atau kausal. Silakan jelaskan satu persatu disertai contoh. Generalisasi adalah proses bernalar yang bertolak dari sejumlah gejala atau peristiwa yang serupa untuk menarik kesimpulan mengenai semua atau sebagian peristiwa yang terjadi. Contohnya, karena saudara datang terlambat, maka saudara akan diberikan hukuman. Yang kedua, analogi adalah perbandingan yang menunjukkan kesamaan antara dua barang atau sesuatu hal yang dibandingkan. Contoh, suaranya begitu besar seperti suara singa. Yang menjadi perbandingan adalah kata suaranya itu. Yang ketiga, hubungan kausal atau sebab akibat adalah suatu hal yang terjadi karena adanya faktor tertentu. Contohnya, hujan berlangsung cukup lama sehingga debit air sungai meluap. Hujan berlangsung cukup lama itu adalah sebabnya, akibatnya, sehingga debit air sungai meluap. 8. Jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contoh silogisme. Silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme disusun dari dua proposi kenyataan dan konklusi kesimpulan. Contohnya, semua makhluk mempunyai telinga. Maaf, itu ada kesalahan tulisan. Yang kedua, si Budi adalah seorang makhluk. Yang ketiga, jadi si Budi mempunyai telinga. Yang kenyataan adalah semua makhluk hidup mempunyai telinga, dan sebuah konklusinya adalah si Budi mempunyai telinga. Lanjut ke nomor yang 9. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis konjungsi dan berikan contoh konjungsinya. Konjungsi atau kata hubung merupakan kata atau ungkapan yang berfungsi sebagai penghubung antar kata, antar klausa, atau antar kalimat. Jenis konjungsi. 1. Konjungsi koordinatif. Dalam kata hubung yang digunakan untuk menggabungkan dua klausa yang berkedudukan setara. Contohnya ya. Saya pergi ke sawah dan mendapatkan angin yang sejuk. Kata "dan" dalam kalimat tersebut adalah konjungsi koordinatif. Yang kedua, konjungsi subordinatif merupakan kata penghubung untuk menggabungkan dua klausa atau lebih yang memiliki hubungan bertingkat. Contoh, pandemi akan berhenti asalkan semua sudah divaksin. Kata asalkan adalah konjungsi subordinatif. 3. Konjungsi korelatif merupakan kata penghubung yang menghubungkan dua kata, frasa, atau klausa, di mana kedua unsur tersebut memiliki fungsi sintaksis yang sama. Contohnya, mereka tidak hanya membunuh tetapi juga mencuri hartanya. Kata tidak hanya dan tetapi juga adalah konjungsi korelatif. Lanjutannya, jenis konjungsi yang keempat adalah konjungsi antar kalimat. Konjungsi juga dibagi dalam kelompok berdasarkan suatu bahasa tempat konjungsi digunakan. Konjungsi untuk menggabungkan dua kalimat berbeda dengan konjungsi untuk menggabungkan dua paragraf. Contohnya, sebelum dimasak, telur harus dicuci dulu dengan air bersih. Kemudian, telur baru bisa dimasak. Kata kemudian adalah konjungsi antar kalimat. Yang kelima, konjungsi antar paragraf merupakan konjungsi yang berfungsi menghubungkan dua paragraf sehingga menjadi suatu paragraf yang koheren dan sistematis. Contohnya, jangan memiliki mental meminta-minta, sebaliknya kita harus memiliki mental memberi. Kata sebaliknya adalah konjungsi antar paragraf. Soal yang terakhir, soal ke-10. Wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi.
Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut, serta berikan contoh. 1. Wacana narasi adalah wacana yang menceritakan suatu hal atau kejadian melalui penonjolan pelaku atau tokoh. Ciri-cirinya mencakup menceritakan peristiwa, adanya tokoh, dan waktu kronologis. Jadi wacana narasi ini harus ada pelaku dan tokoh yang jelas dan harus ikut serta dalam ceritanya tersebut. Contohnya, pergilah Ariel ke pasar menggunakan sepeda bututnya. Sesampainya di pasar, dibelilah kebutuhan hidupnya bersama sang ayah yang sakit-sakitan. Setelah semuanya barang telah terbeli, ia kembali mengayuh sepeda tuanya menuju rumahnya yang hanya berupa gubuk di pinggir sungai. Tokohnya itu adalah Ariel dan juga ayahnya. Kejadiannya itu yakni Ariel pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan hidupnya. Yang kedua, wacana deskripsi. Suatu bentuk wacana yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ciri-cirinya berorientasi pada objek dan tidak terikat waktu. Wacana ini harus sesuai dengan fakta yang ada. Contohnya, Riko adalah nama kucingku yang ada di desa. Riko adalah seorang kucing kampung yang telah lama aku temukan di selokan dekat sungai saat aku hendak berangkat les. Riko memiliki bulu hitam tanpa ada kombinasi warna apapun. Umurnya sekitar 5 bulan. Riko aku temukan dalam keadaan bulunya yang basah karena pada saat itu desaku sedang diguyur hujan. Melihat Riko tampak lapar dan kedinginan, aku tak tega membiarkannya tetap berada di tempat yang tidak layak tersebut. Dan akhirnya aku memutuskan untuk membawa Riko pulang. Objeknya adalah Riko, yaitu si kucingnya. Lanjutan, wacana argumentasi adalah wacana yang berisi ide atau gagasan yang dilengkapi dengan data-data sebagai bukti dan bertujuan meyakinkan pembaca terhadap kebenaran ide atau gagasan. Ciri-cirinya menekankan pada logika, adanya pernyataan. Contoh, musim kemarau pada tahun ini adalah kemarau terparah dalam kurun 10 tahun terakhir. Hujan tidak turun selama 6 bulan mengakibatkan tanah dan sumber air menjadi kering. Menurut BMKG, tahun ini hujan diprediksi akan turun pada bulan depan. Wacananya ini adalah memprediksi bahwa hujan akan turun pada bulan depan. Yang keempat, wacana persuasi adalah wacana yang berisi rayuan, ajakan, himbauan, dan harapan. Wacana ini bertujuan untuk memengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu yang diinginkan. Contoh, masalah lingkungan bukan hanya menjadi masalah pemerintah saja, tapi semua orang wajib menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Banyak akibat buruk yang ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan seperti tanah longsor, kabut asap, lain dan sebagainya. Untuk itu, jagalah kebersihan alam dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Lanjut, yang kelima, wacana eksposisi adalah wacana yang menjelaskan suatu pokok permasalahan secara global. Ciri-cirinya menggunakan metode definisi dalam menulis, tidak terikat waktu, dan tidak mementingkan pelaku. Contohnya, lingkungan bersih, yakni lingkungan yang selalu dibersihkan setiap harinya. Lingkungan yang bersih akan menjadikan kita sehat dan memiliki pikiran yang selalu positif serta tenang. Namun, sedangkan jika kotor, maka akan mempengaruhi aktivitas kita seperti mudah marah, jenuh, berantakan, dan lainnya. Sekian, terima kasih. Itulah jawaban dari uji kompetensi 2 atau tugas UAS dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.